Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Bias Algoritma dalam Sistem Rekrutmen AI Studi Kasus Amazon. Oke, sebelum masuk ke materinya, perkenalkan, mari kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sanalgi dengan NPM 45242210069. Dilanjut lagi dengan teman saya. Saya Nadine Ageta Bethesda dengan NPM 4524210073. Saya Virial Libra Saryadi dengan NPM 45242101008. Saya Jonat Trisi Saura dengan nomor MP 4524210109. Saya Rihadatul Aisy Tepkanizani dengan NPM 4524210126. Oke, terima kasih. Lanjut, kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, next. Oke, jadi di slide ini kita bisa melihat bahwa Amazon itu mulai memakai AI untuk mempercepat proses rekrutmen. Tapi sayangnya, karena data pelatihannya didominasi oleh pelamar laki-laki, sistem ini belajar pola yang kurang seimbang, sehingga cenderung merugikan kandidat perempuan. Setelah bias tersebut ditemukan, Amazon akhirnya menghentikan penggunaan sistem ini pada tahun 2018, seperti yang bisa dilihat pada timeline yang ada di slide. Nah, kasus ini menjadi contoh klasik risiko AI dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Next. Nah, di sini dijelaskan beberapa faktor utama penyebab bias pada sistem AI Amazon. Pertama, data pelatihannya tidak seimbang karena didominasi oleh pelamar laki-laki. Selain itu, model yang digunakan bersifat black box sehingga sulit dipahami dan diaudit. Akibatnya, kandidat tidak mengetahui alasan dibalik keputusan sistem. Dan karena tidak ada audit menyeluruh sebelum diterapkan, bias tersebut terus berlanjut hingga akhirnya terungkap. Boleh di next. Nah, kondisi tersebut itu tentu nggak hanya memengaruhi proses seleksi, tapi juga berdampak pada berbagai pihak. Kandidat perempuan dirugikan karena peluang bekerjanya tuh berkurang, sementara kandidat laki-laki berpotensi diuntungkan oleh bias sistem. Amazon sendiri mengalami penurunan reputasi dan menghadapi risiko hukum. Selain itu, tim pengembang dan HR bertanggung jawab untuk memperbaiki serta mengawasi sistem. Regulator terdorong menyusun aturan yang lebih jelas, dan kepercayaan masyarakat terhadap AI pun dapat menurun. Next. Selanjutnya, pada analisis sosial, dampak bias AI ini nggak cuma dirasain sama individu, tapi juga oleh perusahaan dan masyarakat. Kandidat perempuan kehilangan peluang kerja akibat pola diskriminatif dari data yang masa lalu. Di sisi lainnya, Amazon mendapat kritik publik dan penurunan kepercayaan. Kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan AI tetap butuh pengawasan manusia dan regulasi yang jelas supaya teknologinya dapat digunakan secara adil dan dipercaya oleh masyarakat. Next. Dari perspektif utilitarianisme, sistem AI memang meningkatkan efisiensi rekrutmen, tapi manfaat tersebut nggak sebanding dengan kerugian sosial akibat diskriminasi terhadap perempuan. Sedangkan menurut deontologi, setiap pelamar memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja. Karena sistem ini bekerja dengan membedakan kandidat berdasarkan gender, jadi prinsip keadilan dan kewajiban moral perusahaan nggak terpenuhi. Next. Next ada analisis etika. Pada etika ini, pengembangan AI seharusnya bisa mencerminkan nilai keadilan, tanggung jawab, dan profesionalisme. Tapi pada kasus Amazon ini, fokusnya lebih banyak dibanding akurasi dibandingkan keadilan sistem. Sementara itu, ethic of care menekankan kepedulian terhadap pihak yang terdampak. Karena efek diskriminasi ini, perempuan kurang diperhatikan. Prinsip etika juga belum terpenuhi. Next. Next. Dilihat dari lensa Pancasila, kasus ini berkaitan dengan 5 sila. Sila pertama menekankan tanggung jawab perusahaan, sila kedua dilanggar karena adanya diskriminasi terhadap perempuan, sila ketiga mengingatkannya pentingnya keberagaman di tempat kerja, sila keempat menekankan bahwa keputusan AI tetap perlu diawasi manusia, dan sila kelima menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapat kesempatan kerja yang adil tanpa diskriminasi. Next.
Dari kode etik profesi, pengembang bertanggung jawab memastikan teknologi yang dibuat tidak merugikan masyarakat. Kasus ini menunjukkan kurangnya transparansi dan audit terhadap AI. Karena itu, pengembang harus menerapkan prinsip integritas, kompetensi, objektivitas, dan tanggung jawab profesional agar sistem yang dibuat adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Next. Untuk regulasi dan hukum di Indonesia ini, kasus ini berkaitan dengan tiga regulasi. Pertama, UU PDP yang mengatur penggunaan data secara bertanggung jawab. Kedua, UU ITE yang mewajibkan sistem elektronik bersifat andal dan bertanggung jawab. Yang ketiga, SM Menkominfo tentang etika AI yang menekankan transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan pengawasan manusia dalam penggunaan AI. Berikutnya di sini adalah checkpoint integritas dan anti korupsi. Walaupun kasus ini tidak berkaitan langsung dengan korupsi, prinsip integritas dan good governance tetap penting. Ada 5 checkpoint, yaitu penyalahgunaan wewenang, transparansi dan akuntabilitas, manipulasi data latih, konflik kepentingan, serta human oversight. Yang dimana artinya AI ini tidak boleh menjadi satu-satunya mengambil keputusan. Selain itu, penggunaan AI yang disalahgunakan di sektor publik juga dapat berkaitan dengan ketentuan hukum tentang penyalahgunaan kekuasaan. Baik, berikutnya di sini ada manajemen risiko strategi 4T, yang mana di sini menunjukkan bagaimana risiko dari penggunaan AI dapat dikelola menggunakan strategi 4T, yaitu treat, transfer, terminate, dan tolerate. Sebagian besar risiko seperti bias gender, kurangnya transparansi, serta kesalahan keputusan AI menggunakan strategi treat, yaitu mengurangi risiko melalui audit rutin, penerapan explainable AI, keterlibatan manusia dalam proses seleksi, serta penggunaan data lebih representatif. Untuk risiko gugatan hukum, strategi yang digunakan adalah transfer, yaitu mengalihkan risiko melalui kepatuhan terhadap regulasi. Apabila risiko sudah terlalu besar dan tidak dapat dikendalikan, maka digunakan strategi terminate, yaitu menghentikan penggunaan sistem. Sedangkan risiko operasional yang dampaknya kecil dapat menggunakan strategi tolerate, yaitu menerima risiko tersebut tetapi tetap melakukan pemantauan secara berkala. Berikutnya rancangan dampak jika tidak dikendalikan. Jika risiko AI tidak dapat dikendalikan, dampaknya dirasakan oleh banyak pihak. Individu bisa kehilangan kesempatan kerja dan mengalami diskriminasi. Perusahaan berisiko kehilangan reputasi dan menghadapi tuntutan hukum. Masyarakat akan semakin tidak percaya terhadap AI, sedangkan regulator perlu membuat aturan yang lebih ketat untuk memastikan AI digunakan secara adil dan bertanggung jawab. Dari keseluruhan dampak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan risiko AI sangat penting agar teknologi ini tetap memberikan manfaat tanpa mengorbankan keadilan, transparansi, dan kepercayaan masyarakat. Oke, baik, setelah membahas berbagai dampak dan risiko dari kasus ini, selanjutnya kita akan melihat langkah-langkah pencegahan atau kontrol preventif yang dapat dilakukan agar bias algoritma ini tidak kembali lagi terjadi. Pertama adalah human in the loop, yaitu AI yang digunakan sebagai alat bantu, sedangkan keputusan akhir tetap berada di tangan manusia, khususnya tim HR nih. Dengan begitu, setiap rekomendasi dari AI masih dapat dievaluasi sebelum menjadi keputusan akhir. Kedua, monitoring dan audit. Algoritma harus diperiksa secara berkala untuk memastikan tidak terdapat bias berdasarkan gender, usia, maupun karakteristik lainnya sehingga sistem tetap adil dan objektif. Lalu yang ketiga, di sini ada data representatif. Dataset yang digunakan untuk melatih AI harus mencerminkan keberagaman, baik dari segi gender, latar belakang pendidikan, maupun pengalaman kerja. Hal ini bertujuan agar AI tidak belajar dari pola yang cenderung memihak kelompok tertentu. Di sini kita lanjut lagi keempat adalah explainable AI atau XAI, yaitu sistem AI yang mampu menjelaskan dasar dari setiap keputusan yang dihasilkan. Dengan adanya transparansi ini, proses audit dan evaluasi menjadi lebih mudah dilakukan. Yang kelima adalah perusahaan perlu menerapkan tata kelola AI dengan melibatkan tim yang terdiri dari pengembangan HR, ahli hukum, dan ahli etik, agar penggunaan AI selalu sesuai dengan prinsip etika dan regulasi. Terakhir diperlukan pelatihan secara berkala nih mengenai etika AI dan bias algoritma bagi seluruh pihak yang terlibat, sehingga mereka memahami risiko serta tanggung jawab dalam menggunakan teknologi AI. Dengan menerapkan kontrol preventif tersebut, penggunaan AI diharapkan dapat memberikan manfaat secara optimal tanpa prinsip keadilan objektif. Oke, kita lanjut lagi ya ke slide selanjutnya, yaitu slide 15. Ops, kok nggak bisa? Sebentar ya.
Oke, kita kan tadi udah ngebahas referentifnya nih. Kita lanjut ke slide ke-14 yang ini adalah kesimpulan dan pelajaran utama. Baik, setelah membahas kasus ini, dari berbagai sudut pandang, kini kita sampai pada bagian kesimpulan dan pelajaran utama. Kasus bias AI dalam sistem rekrutmen Amazon membuktikan bahwa kecerdasan buatan tidak secara otomatis menghasilkan keputusan yang adil. AI hanya akan tidak secara memberikan hasil berdasarkan data yang digunakan untuk melatihnya. Apabila data tersebut mengandung bias, maka keputusan yang dihasilkan juga berpotensi bersifat diskriminatif. Oke, oleh karena itu pengembangan AI harus memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, diperlukan penggunaan data yang referentif, audit algoritma secara berkala, penerapan explainable AI, serta human in the loop, sehingga keputusan akhir tetap berada di tangan manusia. Di sisi lain, pemanfaatan AI juga harus selaras dengan regulasi yang berlaku dan kode etik profesi teknologi informasi agar teknologi tidak hanya canggih tetapi juga bertanggung jawab. Pelajaran utama yang dapat kita ambil adalah bahwa kemajuan teknologi harus selalu diimbangi dengan nilai-nilai etika. AI seharusnya menjadi alat yang membantu manusia mengambil keputusan secara lebih objektif dan adil, bukan justru memperkuat ketimpangan yang sudah ada. Dengan demikian, organisasi perlu melakukan audit algoritma, pengawasan oleh manusia, dokumentasi proses pengambilan keputusan, serta evaluasi sistem secara berkala agar AI benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Oke, karena pembahasannya cukup sampai sini, Oke, karena pembahasannya cukup sampai sini, gimana nih? Menarik gak? Oke, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai bias algoritma dalam sistem rekrutmen AI studi kasus Amazon. Melalui studi kasus ini, kita dapat memahami bahwa keberhasilan penerapan AI tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologinya, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu menerapkan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam setiap keputusan yang dihasilkan. Kami berharap materi ini yang kami sampaikan dapat menambah wawasan mengenai pentingnya penerapan etika dalam pengembangan dan penggunaan teknologi AI, sehingga teknologi ini dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan diskriminasi. Oke, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian atas perhatian telah diberikan. Apabila terdapat kritik, saran maupun pertanyaan, kami dengan senang hati akan menerima dan mendiskusikannya bersama. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.